Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini, kakak lagi-lagi akan membahas tentang daur hidup dari cacing parasit. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang cacing tambang. Nah, ini salah satu contoh cacing tambang ya. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke daur hidup dari cacing tambang, kita kenalan dulu yuk seperti apa sih cacing tambang itu. Cacing tambang merupakan salah satu cacing parasit dari kelas Caesareae dan filum Nemathelinthes. Cacing ini disebut sebagai cacing tambang karena dulu banyak ditemukan menginfeksi para pekerja tambang di kawasan Eropa. Nah, ciri dari cacing ini yang pertama berwarna putih kekuningan dengan bentuk dewasanya seperti huruf S ataupun huruf C. Nah, ini untuk cacing jantan dan ini untuk bentuk cacing betina ya. Kemudian, ciri yang kedua, cacing ini berbentuk silindris dengan ujung anterior yang melengkung. Yang ketiga, ciri dari cacing ini adalah panjang atau ukuran dari cacing betina itu kurang lebih 1 cm, sedangkan cacing yang jantan itu berukuran 0,8 cm. Jadi ukuran yang betinanya lebih besar ya. Nah, cacing ini juga menyebabkan anemia karena cacing tambang itu akan memakan eritrosit yang ada di usus halus. Jadi, cacing ini kan parasit di usus halus, tapi bukan memakan sari-sari makanan, melainkan memakan eritrosit yang ada di dalam usus halus, sehingga nanti yang terinfeksi oleh cacing ini akan mengalami anemia. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari cacing tambang, yaitu ada Ancylostoma duodenale dan ada Necator americanus. Nah, ini adalah dua spesies dari cacing tambang yang cukup sering menginfeksi manusia. Nah, Ancylostoma duodenale ini adalah cacing tambang penyebab ankylostomiasis, sedangkan Necator americanus ini penyebab nectatoriasis. Penyebaran dari cacing ini sangat luas, pertama di daerah tropis dan juga subtropis, termasuk di Indonesia. Nah, cacing yang sering menginfeksi di Indonesia adalah Necator americanus. Nah, adik-adik bisa lihat ya bahwa terdapat perbedaan struktur untuk kedua cacing ini. Pada Necator americanus itu memiliki sepasang gigi yang berbentuk seperti setengah lingkaran seperti ini ya, yang disebut sebagai semilunar cutting plate. Sedangkan pada Ancylostoma duodenale itu memiliki dua pasang gigi yang terdiri dari gigi anterior dan juga gigi posterior. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daur hidup dari cacing tambang. Nah, daur hidup dari cacing tambang dimulai dari telur akan keluar bersama feses. Jadi, cacing dewasa itu kan akan hidup parasit di dalam usus halus. Nah, kemudian akan bereproduksi atau melakukan perkawinan dan menghasilkan ribuan telur. Nah, telurnya tersebut kemudian akan keluar bersama feses. Nah, setelah 1-2 hari di dalam tanah bersama feses ya, nah telur ini akan menetas menjadi larva rhabditiform. Nah, lalu setelah 5-10 hari dan 2 kali molting, larva rhabditiform kemudian akan berkembang menjadi larva filariform. Nah, larva filariform ini adalah larva infektif. Nah, larva filariform ini kemudian akan menembus ke dalam kulit manusia. Jadi, kalau ada pekerja tambang yang tidak menggunakan alas kaki, maka larva filariform ini akan menginfeksi kulit pekerja tambang tersebut ya. Karena larva filariform itu kan dilengkapi dengan kait yang tajam, jadi di bagian mulutnya terdapat kait tajam yang dapat merobek kulit dan dia akan masuk ke dalam kulit. Nah, lalu larva filariform akan terbawa oleh aliran darah, ya jadi terbawa oleh aliran darah dan menuju jantung. Nah, dari jantung akan ke paru-paru dan naik ke faring. Jadi dari paru-paru dia bakal naik ke faring dan tertelan menuju usus halus. Jadi dari faring itu masuk ke saluran pencernaan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus inilah larva filariform akan berkembang hingga dewasa dan akan menghisap darah manusia di usus halus ya. Jadi bukan menghisap sari-sari makanan tapi menghisap darah manusia. Kemudian akan menyebabkan manusia yang terinfeksi oleh cacing tambang ini menjadi menderita anemia. Nah, nanti di dalam usus halus juga akan berkembang lagi ya, jadi akan melakukan reproduksi dan menghasilkan telur sehingga kembali lagi siklusnya akan terulang. Nah, biar adik-adik nggak lupa nih ya, jadi tahapan dari daur hidup atau siklus hidup cacing tambang. Nah, ingat aja nih, ada jembatan keledainya ya, biar teman-teman atau adik-adik bisa lebih mudah untuk mengingat. Nah, ingat aja jembatan keledainya atau cara cepat menghafalnya adalah toko rara fasilitasnya dewa. Nah, jadi pertama kan tadi daur hidup dari cacing tambang itu dimulai dari telur ya. Nah, jadi toko itu T-nya adalah telur,
Ra. Nah, Rara itu adalah dari kata rhabditiform. Nah, kemudian rhabditiform akan berkembang menjadi larva infektif yaitu filariform. Nah, jadi ini fasilitasnya F-nya adalah filariform. Lalu filariform akan berkembang menjadi cacing dewasa. Jadi dewanya ya dewasa ya. Jadi ingat telur, rhabditiform, filariform, dan dewasa. Nah, sekarang kita coba untuk bahas contoh soal ya. Bisa di sini ada soal cacing yang dapat menyebabkan anemia pada manusia. Nah, berarti cacing apa tadi adik-adik? Jadi ada Ascaris lumbricoides, Taenia solium, Necator americanus, Fasciola hepatica, atau Phonornis sinensis. Berarti mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C, Necator americanus atau cacing tambang. Ya, jadi cacing tambang akan hidup parasit di dalam usus halus dan menghisap darah manusia sebanyak-banyaknya ya, sehingga manusia yang diinfeksi akan mengalami anemia. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai daur hidup dari cacing tambang. Terima kasih sudah menonton, semoga adik-adik makin paham tentang daur hidup cacing tambang ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kakak makin semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi.